Halo semuanya, nama saya Nabila Dia Kartikasari, jurusan Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang, angkatan 2018, dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Yanuar Yoga Prasetyawan. Saya merupakan mahasiswa tim 2 KKN Undip yang berlokasi di RT 14 RW 4, Krajan 2, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. KKN merupakan singkatan dari kuliah kerja nyata, yang mana memiliki arti yaitu mahasiswa harus mengabdikan diri pada masyarakat dengan cara terjun langsung dalam lingkungan masyarakat secara berkelompok sesuai bidang keilmuan masing-masing mahasiswa. Kegiatan KKN kali ini bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini membuat kegiatan KKN mahasiswa dilakukan secara mandiri atau individu untuk mengurangi jumlah kerumunan dan dapat menekan tingkat penularan COVID-19, serta tidak menghilangkan esensi dari kegiatan KKN. KKN kali ini mengusung tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19, berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Kegiatan KKN dilakukan di RT 14, RW 4, Krajan 2, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini merupakan lokasi yang strategis, karena lokasi ini dekat dengan terminal, pasar, sekolah, dan jalan utama lintas provinsi. Hal ini menjadikan Secang memiliki potensi daerah, yaitu bersifat strategis, sehingga daerah ini dapat menjadi salah satu sektor terjadinya transaksi jual-beli. Sektor jual-beli menjadi peluang bagi warga setempat untuk memperoleh pendapatan. Adanya beberapa tempat penting di daerah RT 14 Secang, maka hanya sedikit atau bahkan hampir tidak ada lahan yang cukup luas yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Warga RT 14 didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai pedagang atau wirausahawan. Selain itu, terdapat warga yang bekerja sebagai guru, PNS, dan lainnya. Dan penduduk di RT 14 terdapat sekitar 37 kepala keluarga. Kegiatan KKN diawali dengan upacara penerjunan mahasiswa dari universitas ke kecamatan dan kelurahan. Upacara penerjunan dilakukan secara online melalui Microsoft Teams dan YouTube karena terbatas oleh adanya pandemi COVID-19. Kegiatan selanjutnya, mahasiswa melakukan survei masalah yang ada di lokasi KKN. Mahasiswa melakukan konsultasi pada ketua RT setempat dan juga warga untuk dapat mengetahui permasalahan pertanian yang ada di RT 14 Secang. Hasil survei yang dilakukan mahasiswa yaitu warga RT 14 Secang rata-rata tidak memiliki lahan atau halaman rumah yang luas untuk bercocok tanam, sehingga warga hanya bisa memelihara tanaman hias atau bahkan tidak memelihara tanaman sama sekali. Selain itu, saat pandemi COVID-19 masih melanda, banyak warga RT 14 Secang yang melakukan pola hidup sehat, salah satunya dengan mengonsumsi sayuran organik. Tanaman organik juga memerlukan asupan kandungan nutrisi yang berasal dari bahan organik pula, sehingga mahasiswa ingin mengajak warga RT 14 untuk membuat pupuk organik cair secara individu. Hasil survei yang ketiga, yaitu masih terdapat warga yang belum sadar akan pentingnya vaksinasi COVID-19 dan masih terdapat warga yang kurang patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan KKN yang dilakukan mahasiswa bersama warga RT 14 yaitu yang pertama, membuat pot bersistem kapiler dengan memanfaatkan ember cat bekas dan keranjang plastik kecil untuk menanam tanaman. Kegiatan KKN yang dilakukan mahasiswa bersama warga RT 14 yaitu yang pertama,
Membuat pot bersistem kapiler dengan memanfaatkan ember cat bekas dan keranjang plastik kecil untuk menanam tanaman. Contohnya cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Kegiatan KKN Proker pertama ini dilakukan secara door-to-door di RT 14 Secang, sehingga mahasiswa dan warga dapat berinteraksi langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sistem door-to-door dilakukan untuk menghindari adanya kerumunan warga, dan sebelumnya mahasiswa telah mengetahui kondisi wilayah Secang, yang mana warganya tidak ada yang terpapar COVID-19. Sistem interaksi langsung antara mahasiswa dengan warga meminimalisir adanya kebingungan dan miskomunikasi saat proses pembuatan pot berkapiler. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pot kapiler disediakan oleh mahasiswa, sehingga warga hanya perlu partisipasi saat pelatihan program kerja pembuatan pot berkapiler ini dilangsungkan. Program kerja yang kedua yaitu membuat pupuk organik cair pribadi. Pupuk merupakan suatu zat yang mampu mempengaruhi tumbuh kembang tanaman, sehingga kandungan yang terdapat pada pupuk juga berpengaruh. Semenjak pandemi COVID-19, warga RT 14 berupaya untuk meningkatkan pola hidup sehat, salah satunya dengan mengonsumsi makanan bergizi atau berasal dari tanaman organik. Salah satu hal yang mempengaruhi tanaman adalah pupuk, sehingga pupuk yang digunakan juga berasal dari pupuk organik. Maka dari itu, mahasiswa mengajak warga RT 14 untuk membuat pupuk organik cair sendiri, agar warga kedepannya diharapkan mampu untuk membuat pupuk organik cair yang lebih ekonomis dan sehat pada tanaman pangan yang mereka tanam. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pupuk organik cair disediakan oleh mahasiswa dan sistem pelaksanaannya sama dengan program kerja yang pertama, yaitu door-to-door. Agar warga dan mahasiswa dapat berinteraksi langsung serta dapat melihat langsung antusiasme warga dalam berpartisipasi pada kegiatan KKN. Lalu, untuk program kerja tambahan yaitu membuat poster tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk mengedukasi warga RT 14 Secang terkait cara menekan penularan COVID-19. Salah satunya yaitu dengan vaksinasi. Poster tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 disebarkan melalui grup RT 14 Secang. Sebelum KKN dilaksanakan, mahasiswa akan melakukan perizinan kepada camat, lurah, ketua RW, dan ketua RT. Setelah diberikan izin untuk melaksanakan KKN di Secang, selanjutnya mahasiswa akan tetap melakukan kunjungan kepada ketua RT untuk berkonsultasi terkait permasalahan pertanian yang terdapat di RT 14 Secang, dan juga konsultasi terkait program kerja yang telah dirancang mahasiswa untuk dilaksanakan di RT 14. Pesan terhadap KKN untuk tahun ini atau periode ini, kami sebagai sesepuh di RT ini kesannya sangat baik, sangat bagus, artinya bisa memberi manfaat untuk warga kami kaitannya dengan pertanian. Artinya warga kami bisa memperoleh ilmu tentang pertanian untuk pertanian modern kali ini, yaitu tidak membutuhkan lahan yang banyak tapi bisa menghasilkan. Pesan untuk KKN mbak-mbak mahasiswa yang KKN untuk periode yang akan datang,
untuk lebih inovatif, untuk lebih kreatif, bisa menciptakan karya-karya baru yang ada kaitannya dengan pertanian. Mengingat untuk saat ini bahkan 5-10 tahun ke depan tanah-tanah pertanian sudah berkurang, maka dari itu mesti inovasi-inovasi pertanian yang tidak membutuhkan lahan yang banyak sangat diperlukan. Maka saya mohon pesan atau bagi KKN-KKN yang akan depan untuk lebih inovatif dan kreatif dalam babakan pertanian. Pesan saya dengan adanya KKN di sekitar lingkungan saya sangat senang sekali, karena dengan adanya inovasi-inovasi baru di dalam bidang pertanian yang mengingat lahan-lahan kami yang terlalu sempit, menjadikan kami ilmu yang baru dengan metode-metode pertanian yang baru. Pesan kami untuk para mahasiswa terutama di jurusan pertanian, janganlah puas dengan hasil yang seperti ini. Ciptakanlah inovasi-inovasi baru di dalam bidang pertanian, mengingat lahan-lahan pertanian di lingkungan kita semakin hari semakin berkurang. Dengan adanya inovasi-inovasi baru ini, kita dapat memanfaatkan lahan sempit kita untuk pertanian. Dengan hasil pertanian itu kita bisa membudidayakan hasilnya untuk diri kita sendiri maupun untuk dijual atau diperdagangkan. Sekian video profil kegiatan KKN yang telah saya laksanakan selama 45 hari di RT 14 Secang. Mudah-mudahan video profil singkat ini dapat memberikan sedikit motivasi dan referensi bagi penonton video. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.